Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 3 dari pembelajaran pendidikan di anak SD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Saya Sumiati. Saya Widya Garini. Berikut adalah presentasi yang akan kami paparkan. Kegiatan belajar 1, perkembangan moral pendidikan anak usia SD. Pengertian perilaku moral berarti perilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dan kelompok sosialnya. Moral dari bahasa Latin mores berarti tata karma atau kebiasaan. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep, yakni aturan dalam tingkah laku yang diharapkan dan oleh masyarakat. Sedangkan perilaku immoral adalah perilaku yang gagal yang menyesuaikan pada harapan sosial. Perilaku tersebut tidak dapat diterima oleh moral. Norma sosial perilaku yang immoral adalah perilaku yang tidak menghiraukan harapan dari kelompok sosial yang cenderung biasa terjadi pada anak-anak. Cara mempelajari moral, Piaget dan Kohlberg mengemukakan tahap-tahap perkembangan moral. Menurut Piaget, antara usia 5 dan 12 tahun konsep anak mengenai keadilan sudah tumbuh. Pengertian yang mengungkapkan tentang benar dan salah di pelajaran dari orang tua menjadi berubah dan anak mulai menghitung keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Sedangkan menurut Kohlberg, menanamkan tingkat kedua dari perkembangan moral pada usia sekolah sebagai tingkat moralitas konvensional. Kohlberg 1978 mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral dan ada 4 elemen yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut: peran hukum, kebiasaan, perkembangan moral, tata krama, dan aturan dalam. 2. Peran kata hati dalam moral. Kata hati merupakan kontrol emosional dalam diri terhadap tingkah laku tersebut. 3. Peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral Masubal dalam berolak hidup bahwa rasa bersalah merupakan mekanisme psikolog yang penting di mana perilaku seorang menjadi sesuai dengan kebudayaan rasa bersalah individu untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Jika anak tidak merasa bersalah, anak akan tidak termotivasi untuk belajar apa yang diharapkan kelompok dan dirinya. Peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral anak karena dapat memberikan dasar-dasar dari tingkah laku yang diterima masyarakat. Pengertian disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang diterima oleh masyarakat. Disiplin penting bagi perkembangan anak karena bersisi hal-hal yang diperlukan anak. Tujuan dan disiplin adalah membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompok sosial. Pentingnya disiplin bagi anak. Beberapa kebutuhan anak yang dapat memenuhi melalui disiplin anak adalah sebagai berikut. Disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anak belajar mengapa pola perilaku tentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. Tidak melalui disiplin, anak-anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial. 4. Anak-anak akan mengembangkan kata hati untuk membuat keputusan dan pengendalian yang berlaku. Menurut dan disiplin untuk anak usia SD adalah berikut ini: 1. Alat yang membentuk moral. 2. Penghargaan. 3. Hukum. 4. Konsisten. Pemberian hukuman dan penghargaan menanamkan aturan dan disiplin melalui hukum dan penghargaan tampaknya tidak dapat diabaikan. Dengan hukum mengajar mengapa dia hukum, anak akan lebih memahami mengapa perbuatan yang dilakukan itu salah. Pemberian hukuman dan penghargaan menanamkan aturan-aturan disiplin melalui hukuman dan penghargaan tampaknya tidak dapat diabaikan. Dengan hukuman anak belajar mengapa dia dihukum dan anak akan lebih memahami mengapa perbuatan yang dilakukan itu salah. Pemberian hukuman pun hendaknya segera konsisten dan konstruktif
dengan alasan yang jelas. Adapun pemberian hukuman berfungsi untuk satu membatasi anak agar tingkah laku yang tidak diinginkan dia ulang, mendidik dan memotivasi untuk menghindari kejadian sosial yang tidak diinginkan. Bentuk hukum dapat berbentuk hukuman fisik, misalnya pukulan, isolasi anak selama beberapa waktu tidak menghukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang sering menghukum anaknya mengakibatkan anak belajar pola-pola tingkah laku yang sehat seperti suka menyerang dan tidak terkontrol, tidak bisa berkomunikasi secara efektif, takut pada otoritas, menghindari interaksi sosial, tidak mampu mengekspresikan sosial emosi secara positif, merasa bersalah, self-esteem, harga diri rendah. Fungsi pemberian penghargaan adalah nilai mendidik karena memberikan penghargaan menunjukkan bahwa tingkah laku anak adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tingkah lakunya. Memotivasi, menguat. Bentuk penghargaan berbentuk nonverbal seperti pelukan, sedangkan bentuk verbal seperti melalui ungkapan puas atau menghargai usaha anak. Arti agama bagi anak usia sekolah. Perasaan agama menggerakkan hati seorang agar ia lebih banyak melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu perlu perkenalkan anak agama sejak dini pada anak. Misalnya anak akan diajarkan pemikiran Tuhan sebagai suara yang akan mengarah. Jika anak-anak berbuat kesalahan dan akan menghukum untuk dosa yang akan dilakukannya, juga diperkenalkan pada anak, misalnya bersalaman untuk saling memanfaatkan setiap menjelang hari puasa. Mengajarkan konsep keagamaan diajarkan dalam bahasa sehari-hari dan melalui pengalaman sehari-hari, misalnya agar dapat memahami tata cara, maka tidak boleh sambil berbicara sebelum makan, harus suci, tangan dan berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur yang maha kuasa. Kegiatan belajar 2, penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Makna perkembangan sosial bagi anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial menyiapkan kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosial. Dalam hal ini terjadi 3 proses sosialisasi yang saling berkaitan. Kegagalan pada salah satu proses akan menyebabkan tingkat sosialisasi individu rendah. Ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut. 1. Belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan cara norma yang baku. 2. Bermain sesuai peran sosial yang diharapkan. 3. Mengembangkan step-step sosial. Faktor-faktor penting dari proses sosialisasi adalah sebagai berikut. Kemampuan untuk sosialisasi merupakan hal penting karena anak tidak dapat belajar untuk hidup secara sosial dengan orang lain jika anak merupakan sebagai besar waktunya untuk kegiatan sendiri. Yang B, anak perlu mengkomunikasikan hal-hal yang tidak dipahami dan yang diminta oleh orang lain. Untuk itu perlu komunikasi yang menyenangkan. Yang C, anak hanya akan belajar untuk sosialisasi jika termotivasi untuk melakukannya. Yang D, bagaimana metode efektif yang digunakan untuk belajar bersosialisasi. Yang B, pola-pola tingkah laku yang dapat dipelajari dari anggota kelompok sebaya. 1. Hal-hal yang diterima maupun tidak diterima secara sosial. 2. Terlalu peka. 3. Mudah terpengaruh. 4. Kompetisi, persaingan. 5. Hubungan yang baik. 6. Tanggung jawab. 7. Kesadaran sosial. 8. Diskriminasi sosial. Kegiatan belajar 3. Perkembangan peran gender pada anak usia SD. Pengertian gender. Jenis kelamin lebih menunjukkan dimensi biologis dari laki-laki atau perempuan. Sementara gender menunjukkan dimensi sosial dari menjadi laki-laki atau perempuan. 2 aspek dari gender yang perlu diketahui adalah identitas gender atau peran gender. Identitas gender adalah suatu perasaan menjadi laki-laki atau perempuan, di mana hal ini kebanyakan diperoleh anak begitu ia berusia 3 tahun. Sedangkan peran gender berisi harapan-harapan yang menunjukkan bagaimana laki-laki atau perempuan harus berpikir, bertingkah laku, dan merasakan. Di lain pihak,
stereotipe gender diartikan sebagai seperangkat keyakinan tentang karakteristik yang sesuai menjadi perempuan dan laki-laki. Misalnya, begitu anak lahir, orang tua cenderung memiliki perilaku yang berbeda terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai apa yang dikemukakan oleh Santrop 1992. Hal ini perlu karena apa yang diungkapkan Santrop berdasarkan teori belajar sosial mengenai gender. 1. Pengaruh orang tua. 2. Pengaruh kelompok sebaya. 3. Pengaruh sekolah dan guru. 4. Pengaruh media massa. B. Peran gender di usia sekolah. Pada usia sekolah, anak laki-laki mempunyai identitas peran maskulin, sedangkan anak perempuan lebih androgini, yaitu adanya ciri-ciri maskulin dan feminim pada individu yang sama. Pada dasarnya, memang ada perbedaan gender dalam kemampuan mental dan kepribadian. Anak perempuan lebih unggul dan perkembangan bahasa, namun lebih sensitif dan tergantung. Sedangkan anak laki-laki unggul dalam kemampuan keuangan dan lebih agresif. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa anak perempuan cenderung lebih banyak memanfaatkan otak sebelah kirinya, sedangkan anak laki-laki lebih banyak memanfaatkan otak sebelah kanannya yang banyak berkaitan dengan spesial dan keuangannya. C. Mengembangkan stereotipe non-gender pada anak. Anak juga belum menyadari akan stereotipe gender di masyarakat. Meskipun peran gender di masyarakat berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, namun peran tersebut dapat berganti tergantung situasi dan kebutuhan yang ada. Misalnya, banyak dijumpai lingkup pekerjaan atau karir laki-laki ditekuni perempuan. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah. Itu semua dibalik. Gak dipencet.